Baik, perkenalkan saya Kadif Fajar Permartia Sudana dengan NRP 5025231185 dan sekarang saya akan presentasikan mengenai proyek yang kami buat, yaitu berupa sebuah game bernama Minefield. Nah, jadi yang pertama kita lanjut ke deskripsi aplikasi. Nah, deskripsi aplikasi kami, Minefield adalah game seperti Minesweeper yang dimana player akan diberikan suatu field besar yang terbentuk dari banyak sel. Namun kami juga menambahkan objek berupa diffuser untuk membedakan dan membuat game lebih unik. Nah, tujuan dari game ini adalah player harus meng-clear semua sel tanpa mengaktifkan bom yang tersembunyi dalam suatu sel dalam batas waktu tertentu untuk menang. Bila player meng-clear sel yang bersih bom atau waktu telah habis, player dinyatakan kalah. Nah, untuk lebih rincinya, kita lihat fiturnya. Yang pertama itu adalah sel yang telah di-clear dapat menunjukkan jumlah bom pada area sekitarnya dalam radius 1 saja dengan angka 1-8 atau kosong. Kalau kosong berarti tidak ada bom di sekitarnya. Kalau misalnya 1 berarti ada 1 bom di sekitar sel sekarang. Nah, yang kedua, player dapat melakukan flagging sel untuk menandakan sel yang kemungkinan memiliki bom. Yang ketiga, terdapat sel yang berisi diffuser. Jika di-clear, diffuser akan meng-clear sel dan menonaktifkan bom di sekitarnya pada radius sel sebesar 2. Yang terakhir juga, saat player meng-clear suatu sel, sel lain di sekitarnya yang tanpa bom dapat di-clear langsung, agar lebih mempermudah player dalam meng-clear sel juga. Nah, jadi alur aplikasi kami, pertama itu, game itu dimulai, game start, player dapat memilih sel. Nah, jika sel bersih bom, maka game over. Jika sel kosong atau bersih diffuser, maka game akan berlanjut dan ulang lagi ke step 1, yaitu pilih sel. Nah, jika semua sel yang belum di-clear hanya bersih bom, dan waktu itu masih, maka player dinyatakan memenangkan game. Berarti sel yang sudah di-clear semua itu tidak mengandung bom, dan yang sel yang sisa itu hanya mengandung bom. Nah, nomor 4, itu jika masih ada sel bukan bom yang belum di-clear dan waktu habis, maka gamenya over. Nah, nomor 5, game berakhir, player dapat memulai game baru dengan mengklik tombol retry. Nah, jadi untuk application stack yang digunakan, itu pada aplikasi game yang kami buat, kami menggunakan bahasa pemrograman Java dibantu dengan framework bernama libgdx. libgdx adalah framework game development yang berbasis OpenGLES atau embedded system dengan menambahkan fitur seperti input, kamera, dan abstraksi tambahan agar kita lebih fokus dalam pembuatan aplikasi kita. Nah, juga libgdx juga membantu kita untuk mengkompilasi proyek kita jika kita ingin menjadikan dalam bentuk exe yang nantinya akan berguna jika kita ingin mendistribusikan aplikasi. Nah, selanjutnya proses pembuatan aplikasi. Pertama itu kita harus membuat proyek struktur dari aplikasi kita. Dalam proses pembuatan aplikasi dimulai dari membuat struktur proyek itu sendiri. Nah, pada hal ini kami dibantu dengan aplikasi bernama JDX Liftoff untuk membuat base structure seperti directory untuk source code, directory untuk assets, directory untuk distributions, dan lain-lainnya. Nah, selain itu juga kita membutuhkan optimasi agar dapat mudah dalam menjalankan atau membuat aplikasi. Nah, untungnya juga JDX Liftoff sudah mengenerate script Gradle yang sesuai kebutuhan kita, mau kita menjalankan aplikasi atau juga mau kita membuat aplikasinya. Nah, proses pembuatan gamenya juga, pertama-tama kita harus membuat class main yang bertanggung jawab sebagai initializer dari semua kebutuhan grafis dan asetnya, serta merelay callback render dari libgdx. Nah, callback render ini nanti kita gunakan untuk melakukan drawing dalam game kita menggunakan sprite batch. Nah, selanjutnya adalah membuat kelas assets yang berfungsi untuk melakukan load dan membagi sprite yang masih dalam berbentuk atlas. Selain itu juga sebagai tempat penyimpanan statik semua sprite agar dalam melakukan referensi aset akan lebih mudah. Yang ketiga itu membuat kelas game yang berfungsi sebagai manajer dari logika game dengan menyimpan seluruh sel yang akan dilakukan input.
Selain itu juga bertanggung jawab untuk mengatur jalannya update dan state dari game. Selanjutnya, membuat kelas game object dan cell yang berfungsi sebagai base class untuk objek permainan. Dengan kelas yang di-extend itu adalah kelas diffuser dan kelas main, yang dimana kelas-kelas tersebut atau objek tersebut adalah objek permainan sesuai dengan rencana alur aplikasi yang kita buat pada fitur aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan demo dari aplikasi kami. Pertama-tama, saya akan menjalankan aplikasinya terlebih dahulu. Kita bisa menggunakan Gradle yang sudah di-generate dari list of yang sudah saya bilang sebelumnya. Kita klik aja run sini. Nah, jika kita klik run akan menjalankan aplikasi kita. Hasilnya akan seperti ini, berupa sebuah banyak sel 30x30 kalau nggak salah, dengan timer. Kalau misalnya dia itu sudah habis, maka kita kalah. Tapi kalau misalnya itu masih dengan semua sel itu sudah di-clear, berarti kita menang. Misalnya kita klik sel-selnya. Nah, kita klik sel ini. Misalnya ada satu-satu ini, berarti di sekitar sel ini ada satu bom di sekitarnya. Misalnya kita cek sini, berarti di sini karena sudah diputari, berarti di sini ada bom di satu. Misalnya kita klik ini, nah berarti game kalah karena kita meng-clear sel yang berisi bom. Kita juga bisa melakukan replay gamenya atau retry gamenya dengan melakukan klik buttonnya ini. Nah, jadi kita testing lagi, testing ketemu main, coba kita tes sampai ketemu diffuser. Nah, ini ada diffuser. Yang tadi sebelumnya di sini ada bom. Jika kita melakukan clear sel yang berisi diffuser, yaitu akan meng-clear sel di sekitarnya dan juga akan melakukan matikan bomnya. Nah, misalnya kalau misalnya kita klik juga bom ini tidak akan ngaruh karena bom ini sudah di-diffuse. Misalnya kita klik lagi sel lain untuk mencari diffuser. Nah, ini ada diffuser tapi tidak ada bom. Ini juga diffuser. Nah, ini ada bom. Nah, jadi untuk statementnya, karena gamenya lumayan sulit, kami membuat untuk menang itu dalam melakukan testing, kita tinggal perlu melakukan input pada space. Misalnya sekarang saya mencet spacebar. Nah, akan meng-clear semua sel yang bukan bom. Jadi kita bisa lihat bomnya terdapat di sini, ada di sini juga, di sini, di sini. Nah, dan juga di sini. Bisa kita lihat juga diffusernya. Ada diffuser yang di sini, yaitu mematikan bom sekitarnya. Di sini juga dia mematikan bom sekitar 2 radius selnya. Misalnya kita lagi cek. Nah, ini lumayan banyak bomnya. Dan ini ada diffusernya sudah sukses mematikan 3 bom. Jadi, untuk demo aplikasinya sekian saja. Mungkin saya akan jelaskan juga untuk pada kelasnya. Jadi seperti yang sudah kita bilang pada PPT tadi, kelas main ini berfungsi untuk bertanggung jawab untuk melakukan rendering dan melakukan relay render dari aplikasi libgdx. Caranya itu kita langsung saja dengan melakukan inheritance dari application listener yang dimana sudah disediakan pada libgdx, dan juga kita langsung saja mengoverride fungsi-fungsi yang tersedia pada application listener tersebut. Contohnya adalah render. Pada render ini kita melakukan clear dulu, kita update, kita pre-draw dikit, dan juga kita langsung draw gamenya. Nah, main juga berfungsi untuk mengatur input juga, agar nanti kita dalam melakukan logic game itu mudah, kita tinggal melakukan calling pada static variable ini. Selain itu juga ada aset. Aset berfungsi untuk menyimpan semua aset yang kita gunakan tadi, seperti bom, sel, dan lain-lainnya, seperti font juga. So, ada game. Game berfungsi sebagai state manager untuk dan juga logic dari aplikasinya. Misalnya nih, update. Misalnya update, pertama-tama kita tuh
melakukan input dari posisi mouse. Yang dimana posisi mouse ini nanti kita akan gunakan untuk melakukan kalkulasi sel di mana yang sekarang mouse itu sedang ngepoint. Nah, misalnya inputnya itu ini, misalnya gini deh, dia mengupdate semuanya, dan juga dia akan melakukan update selnya. Nah, pada sel itu juga dia akan mengecek pada update loopnya. Mana dia? Nah, pada update loopnya, dia akan menjalankan listen choose. Yang dimana listen choose ini, kalau misalnya game state-nya itu masih idle, berarti dia itu tidak menang atau kalah, dan juga dia itu masih tidak dipilih. Kalau misalnya main, itu kita call dengan variable isTouchdown, dan juga game pointer cell position itu adalah pada sel sekarang, kita set sel ini menjadi choose, menjadi true, dan juga set choose. Nah, selain itu juga kita buat game object yang dia tuh bakal dilakukan extend pada kelas-kelas di game object ini. Di sini ada selnya. Sel itu dia mengextend dari game object karena sel ini juga membutuhkan fungsi-fungsi seperti start, update, dan draw. Yang mana draw ini kita gunakan untuk melakukan drawing dari game kita. Selain itu juga cells ini sama juga kita lakukan override draw sesuai dengan ininya. Misalnya kita logika dari ininya, logika dari pemilihan angka pada selnya. Kita cek pada sekitar selnya dengan radius 1. Kita cek setiap selnya, kita dapatkan. Misalnya sel itu 0, kita skip aja. Tapi kalau misalnya sel itu adalah mine, kita ambil mine itu. Dan juga kita cek kalau misalnya mine itu belum di diffuse, kita bakal melanjutkan fungsi ini. Tapi kalau misalnya dia diffuse, berarti kita akan skip melakukan iterasi berikutnya. Nah, kita tinggal tambahkan saja main count-nya. Setelah itu kita ambil aset yang sudah kita buat dalam bentuk atlas, dan kita ambil dalam indeksnya saja. Dan juga kita langsung melakukan drawing. Nah, selain itu juga, selain cell, kita ada objek berupa diffuser yang sudah dijelaskan dari BPT tadi. Kalau misalnya dia dipilih, dia akan mengclear sel sekitar radius 2 yang dia itu merupakan bom, dia itu bakal di diffuse. Misalnya ini, kalau misalnya selnya itu diffuser, dia bakal skip karena diffuser tidak akan mereview diffusernya, karena dia itu akan aneh nanti. Gitu. Saya juga kalau misalnya selnya itu merupakan sebuah mine, dia akan mengset mine itu menjadi diffuse menjadi true. Nah, setelah itu juga ada mine. Mine ini simple. Kalau misalnya dia itu dipilih, dia akan memanggil fungsi game.setLoose. Yang mana game.setLoose ini akan mengganti state kita menjadi loose state. Dan juga di sini ada freeze timer agar kita bisa menambahkan efek sebelum display loose didisplaykan. Nah, setelah itu juga mungkin saya jelaskan lagi sedikit. Nah, mungkin di sini ada draw. Kita menggunakan sprite batch yang sudah disediakan oleh libgdx agar kita bisa melakukan drawing pada aplikasi kita. Misalnya di sini batch.draw, kita dapatkan teksturnya, kita inputkan posisinya, kita inputkan juga size-nya. Di sini ini adalah background-nya, jadi kita inputkan posisinya itu adalah 0,0 dan juga size-nya itu mengoverlap semua size kameranya. Nah, jadi mungkin sekian dari presentasi yang sekian dari aplikasi yang kami buat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.